Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi rental mobil sederhana. Kita akan coba mulai dengan form user. User ini adalah orang yang mengoperasikan aplikasi ya. Kita coba isi USR 02, kemudian namanya aku, passwordnya 213. Status usernya kalau sudah ada boleh dipilih, kalau belum ada diketik aja. Misalkan diketik aja user, simpan gitu. Kalau mau diedit, klik di sini, misalkan edit aku, simpan. Kalau mau dihapus, klik sini, kemudian hapus. Oke. Untuk supir juga sama sih. Caranya seperti itu. Isi aja SPR berapa, supir nomor berapa ya. Diisi nama, alamat, telepon atau nomor HP. Kemudian untuk mobil, silahkan diisi nomor polisinya, kemudian nama mobil, tarif per jam berapa, tarif mobil per hari berapa, untuk supir per jam mobil tersebut berapa, untuk supir per hari untuk mobil tersebut berapa. Diisi aja di situ ya. Oke, kemudian misalkan asumsi di sini terjadi transaksi peminjaman. Contoh misalkan begini. Peminjaman nomor 1, apakah dia ada kartu keluarga? Misalkan tidak ada. Nah, jenis mobil yang dipinjamnya, jenis pinjamnya mau pakai supir atau tidak? Misalkan tanpa supir. Kalau tanpa supir berarti ini tidak bisa dipilih nih. Tapi kalau misalkan plus supir, nah ini bisa dipilih gitu. Kalau misalkan ini tanpa supir, tinggal dia milih mobilnya nih, mobil apa nih yang masih tersedia, yaitu mobil Avanza misalkan. Rencana lama pinjamnya itu misalkan 1. Nah, satunya satu apa? 1 jam apa 1 hari? Kalau 1 jam biayanya segini, ceritanya begitu. Kalau 1 hari biayanya segini. Tanggal jam berangkatnya kapan? Misalkan mau berangkatnya itu tanggal 26 November, jamnya misalkan kita coba deh tanggal besok ya. Tanggal besok jamnya jam 08.00. Nah, uang mukanya berapa nih? Kalau uang mukanya 0, sisanya sekian. Kita coba kasih uang muka 100.000, enter. Nah, ini status pinjamnya bagaimana nih? Booking gitu. Nah, ini berarti pakai nomor KTP customer misalkan 1122334455 misalkan. Nama customernya misalkan Rusdiana. Alamatnya kita pilih misalkan Jalan Kuningan nomor 578. Nomor HP-nya 08128438 Nah, oke. Sekarang kita coba simpan datanya. Klik simpan di sini. Klik cetak bukti peminjamannya. Kita coba cetak. Nah, kira-kira bukti peminjamannya seperti ini ya. Faktur peminjaman mobil atau nota peminjaman mobil. Oke. Kemudian ada lagi peminjaman. Ini ada kartu keluarganya. Kemudian nomor KTP-nya 22223333. Misalkan nama customernya adalah Yudhistira. Alamatnya Jalan Nakula Sadewa nomor 56. Nomor HP-nya 097865431234. Jenis pinjamnya plus supir. Nah, mobilnya
Kalau kita memilih Avanza lagi, di sini ada notif nih. Mobil sudah di booking berangkat tanggal 27 selama 1 jam, selama 1 hari. Jadi kalau untuk memilih mobil yang sama, harusnya nanti kita memperhatikan ini nih, ya. Dia di bookingnya tanggal 27 selama 1 hari nanti bookingnya. Jadi bisa saja mobil ini dipilih tanggalnya tanggal 28. Boleh, bisa, ya. Asumsinya kita coba pilih mobil Xenia, asumsinya. Dengan supirnya aku. Rencananya misalkan 2 hari. Berangkatnya tanggal 28, jamnya misalkan jam 5 dini hari. Gitu. Di DP dulu 500.000, statusnya masih booking. Nah, kemudian kita simpan. Oke, fakturnya tidak usah dicetak ya. Atau mau dicetak, silakan kita coba cetak aja. Ini nih, faktur peminjaman mobil atau bukti peminjaman mobil. Nah, sekarang asumsinya mobil yang di booking ini, ya, mobil yang di booking ini statusnya jalan nih. Klik statusnya jalan, kita simpan, ya, kita simpan. Oke, ini lihat statusnya jalan. Misal statusnya udah jalan. Dan mobil ini pun, ini kan statusnya masih booking nih. Kita ubah nih statusnya jalan. Statusnya jalan, kita simpan juga. Oke, tidak usah dicetak. Maka di sini kedua mobil tersebut statusnya sedang jalan. Ceritanya begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada proses pengembalian. Jadi ceritanya nih mobil udah digunakan dan kembali. Peminjaman nomor sekian. Nah, ini misalkan mobil hilang. Misalkan mobil rusak. Misalkan pengembaliannya terlambat. Kalau misalkan rusak, misalkan spion pecah, kemudian terlambat 2 jam misalkan. Nah, ini untuk denda hilang tidak ada, denda rusak sampai 250.000, kemudian terlambat 2 jam, ia didenda misalkan 150.000. Misal aja nih, misal contohnya. Maka total yang harus dibayar adalah ini, 500.000. Berikut sisa-sisanya, ya. Jadi ada uang muka, sisa pembayaran sekian, statusnya tadi udah jalan dan sekarang udah dikembalikan, kita bayar 500.000 gitu. Nah, setelah itu kita simpan. Maka mobil Avanza ini nanti akan berstatus tersedia gitu. Misalkan asumsinya tanggal kembalinya tanggal 27, misalkan asumsi. Ini kita pakai asumsi-asumsi nih karena ini datanya tidak real. Kalau datanya real, saya harus nungguin sampai tanggal 27 sampai tanggal 28. Jadi videonya nanti saya bikin lagi gitu. Oke, kita coba simpan di sini. Klik simpan. Cetak bukti pengembaliannya. Nah, ini dia bukti pengembaliannya. Jadi ada kode kembali, tanggal kembali, kode pinjam, mobilnya mobil apa, tidak ada kehilangan, denda hilangnya tidak ada. Rusaknya spion pecah, denda rusak. Berita terlambat 2 jam, denda terlambat. Total harganya sekian, gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ke biaya-biaya nih. Misalkan pada hari ini ada biaya servis mobil apa ya mobilnya ya, mobil A, udah gitu aja deh ya, misalkan 120.000. Kemudian biaya listrik, oke, 75.000. Kemudian biaya ATK, biaya pembelian
alat tulis kantor misalkan 45.000. Ini contoh aja, contoh. Oke, kita coba simpan. Nah, maka sekarang kita tinggal melihat laporan-laporannya. Laporan peminjaman pada tanggal 26. Nah, ini dia. Ada yang pakai supir, ada yang tidak, biaya, DP, sisa, mobil telah kembali. Nah, ini mobil ada yang masih jalan. Untuk dari tanggal sekian, oh, tanggalnya masih sama. Masih sama ini tanggalnya karena transaksinya masih sedikit sih. Datanya saya kosongkan dulu tadi. Jadi ini laporan-laporan peminjaman. Sekarang kita lihat laporan pengembalian. Pada tanggal 27, nah sudah dikembalikan satu mobil Avanza. Kondisinya spion pecah, denda rusak, terlambat 2 jam. Nah, jadi yang diperlukan itu adalah adanya laporan keuangannya sih sebenarnya. Yang mingguan juga sama, datanya masih sama. Yang bulanan datanya ini juga, karena emang datanya baru satu sih. Oke, kemudian kita coba lihat laporan laba ruginya nih. Pada tanggal ini, hari ini, oke, oh sorry, ini enggak apa ya namanya, ankornya enggak main nih. Kita coba print untuk bulan ini. Kita coba print, kita dapat berapa sih? Nah, ini dia. Pemasukan kas rental mobil, pemasukan lagi kas rental mobil, pemasukan lagi kas rental mobil. Kemudian ada pengeluaran biaya servis mobil A sekian, biaya listrik sekian, biaya pembelian ATK sekian. Jadi ada saldo surplus ya, pemasukan dikurangi pengeluaran, ada saldo surplus 860.000, keterangannya kita laba, dapat laba. Kalau kita lihat yang harian, nah seperti ini yang harian. Yang harian seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kira-kira contoh dari aplikasi rental mobil yang dapat saya demokan. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, subscribe, atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.